saya Bella Mulahela dan tim hari ini akan melakukan perjalanan mudik ke kota Semarang. Nah, tapi sebelumnya saya mau ngecek dulu nih ke bengkel, apakah mobil yang saya gunakan nanti sudah layak untuk perjalanan jauh atau belum. Dan nanti saya juga akan berbagi tips bagaimana cara berkendara yang aman yang bisa diterapkan saat mudik nanti. Jadi ikutin terus ya. Untuk menempuh perjalanan jauh saat mudik, kondisi kendaraan tentu harus prima. Maka sebelum mudik, lakukan pengecekan kendaraan. Mas, ini kan aku mau perjalanan mudik ke Semarang nih. Kalau dari mobil sendiri yang dicek biasanya apa sih? Untuk kondisi mobil sama dengan manusia kesehatannya. Yang pertama kalau misalnya sudah servis rutin terus, itu harusnya sudah aman. Misalnya yang dicek dari kondisi oli, air radiator, lalu akinya sendiri. Mungkin kalau hujan bisa dicek air wipernya. Itu harus benar-benar terjaga. Paling untuk amannya itu sih. Di luar kayak misalnya selain itu kan ada sistem pengereman, itu juga utama. Kita bisa periksa minyak rem yang standar aja ya. Minyak rem di sini ada batasnya, tinggal dilihat aja. Kaki-kaki gampangnya kalau misalnya memang sudah servis rutin, yang utama angin. Angin kalau bisa memang harus ditingkatin 3 sampai 5 PSI dari standar gitu. Kalau biasanya harus ada ban serep nggak sih Mas kalau untuk di mobil sendiri kalau untuk perjalanan jarak jauh? Ya, pengecekan ban termasuk ban serep harus diperiksa juga sih. Dari tekanan angin, kondisi peleknya masih aman atau enggak, kondisi bannya masih layak pakai atau enggak, kayak gitu. Spring balancing juga? Spring balancing termasuk di perawatan sebetulnya. Kalau misalnya pada umumnya itu per 10.000 kilo. Kita ngikut kayak bengkel ATPM, kayak servis rutin biasa, dan itu pada saat mau mudik, kalau bisa memang harus disiapin waktu ya buat periksa mobilnya. Menurut Adit, pengecekan kondisi mobil harus dilakukan minimal seminggu sebelum berangkat mudik. Jangan lupa, bawalah dongkrak, kunci untuk ban serep, dan perlengkapan P3K. Selain memastikan kondisi kesehatan mobil, kesiapan mental dan kondisi fisik pengemudi juga sangat penting. Menurut Presiden Direktur Indonesia Defense Driving Center, Bintarto Agung, pengemudi juga harus membuat perencanaan perjalanan untuk mengetahui jalur yang akan dilewati. Pengemudi juga harus tahu lokasi-lokasi istirahat atau rest area untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar. Peraturan ini tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang mengharuskan pengemudi beristirahat setidaknya setiap 4 jam sekali. 4 jam sekali harus istirahat. Istirahatnya 20-30 menit ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan maksimal dalam satu hari itu 8 jam, boleh ditambah sampai 12 jam. Jadi maksimal sekali 12 jam harus beristirahat total. Artinya untuk mendapatkan waktu tidur kita 4-7 jam tersebut. Bintarto menambahkan, posisi saat berkendara juga penting. Pastikan tangan agak menekuk saat memegang setir mobil dan posisi ibu jari di depan setir mobil. Posisi ini membantu kita fokus selama perjalanan. Pengemudi yang melewatkan waktu istirahat akan mengalami fatigue atau kelelahan. Bintarto mengatakan, menurut standar di Eropa, faktor kelelahan atau fatigue ini menyumbang angka kecelakaan cukup besar, sekitar 37%. Tim Liputan CNN Indonesia.